Pembahasan soal ulangan bab lingkaran dan garis singgung lingkaran untuk siswa kelas 8 SMP. Soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Pada lingkaran O, garis lengkung AB disebut. Garis lengkung AB yang dimaksud adalah ini ya. Ini adalah yang namanya busur ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Tali busur itu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Kalau garis lengkung namanya busur. Apotema itu garis yang menghubungkan antara pusat lingkaran dan tali busur tegak lurus. Sedangkan tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini tembereng. Ya, untuk nomor 1 jawabannya yang A. Lanjut nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Juring lingkaran ditunjukkan oleh nomor Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Yang mana berarti yaitu yang nomor 3 ya. Dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Jelas ya? Jawabannya yang C. Lanjut nomor 3. Perhatikan gambar berikut ya. Sebuah gorong-gorong berdiameter 100 cm berisi air di dalamnya. Jika lebar permukaan air tersebut 60 cm, kedalaman air dalam pipa adalah saya buatkan garis bantu dulu. Nah, seperti ini. Pertama, kita bisa lihat bahwa jari-jari pipa itu 50 ya, diambil dari setengah diameter. Berikutnya panjang jari-jari juga dari pusat ke tepi permukaan ini 50. Terus ini dari titik tengah permukaan ke tepi lingkaran, tepi pipa itu jaraknya 30 ya. Diambil dari setengah lebar permukaan air. Ya, setengah dari 60. Nah, terus kita akan mencari nilai X di sini yaitu tinggi ya dari pusat lingkaran titik tengah pipa ke permukaan air. Menggunakan apa? Menggunakan rumus Pythagoras ya. X sama dengan akar 50 kuadrat dikurangi 30 kuadrat. X sama dengan akar 2500 dikurangi 900 sama dengan akar 1600 sama dengan 40. X-nya 40. Jadi kedalaman air yaitu 50 ditambah X ya. 50 ditambah X sama dengan 50 ditambah 40 sama dengan 90. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor berikutnya nomor 4. Besar sudut KOM pada gambar di samping adalah KOM ini ya. Pertama, pahami sifatnya ya. Sudut pusat KOM ini sudut pusat karena sudutnya terletak di pusat lingkaran. Dan sudut keliling KLM ini sudut keliling karena sudutnya terletak di keliling lingkaran ini. Menghadap busur yang sama. Nah ini busur KM. Maka berlaku besar sudut KOM sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut KLM sudut kelilingnya sama dengan 2 kali 38 diambil dari sini sama dengan 76. Jadi jawabannya yang D. Lanjut nomor 5. Perhatikan gambar di samping. Hasil dari A ditambah B ditambah C adalah ini ya gambarnya. Sifat segi 4 tali busur. Jumlah dua sudut yang berhadapan besarnya 180 derajat. AQTU merupakan segi 4 tali busur, di mana sudut A
berhadapan dengan sudut 112. Maka berlaku A ditambah 112 sama dengan 180. A sama dengan 180 dikurangi 112 dan A sama dengan 68. Berikutnya perhatikan segi 4 tali busur yang lain, yaitu A, R, T, U. Sudut B juga berhadapan dengan sudut 112. Artinya sudut B sama dengan sudut A besarnya 68 juga. Berikutnya juga perhatikan segi 4 tali busur A, S, T, U. Sudut C juga berhadapan dengan sudut 112. Maka besar sudut C juga sama dengan 68. Sehingga nilai dari A plus B plus C sama dengan 68 ditambah 68 ditambah 68. Sama dengan 3 kali 68 sama dengan 204. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor berikutnya, nomor 6. Perhatikan gambar di samping. ABCD merupakan persegi dengan panjang sisi 21 cm. Luas daerah yang diarsir adalah, perhatikan di sini ya, jari-jari lingkaran itu sama dengan setengah dari panjang sisi persegi. Kalau panjang sisi persegi 21, berarti jari-jari lingkarannya 21/2. Luas daerah yang diarsir itu sama dengan 4 kali luas 3/4 lingkaran. Perhatikan, ini kan 3/4 lingkaran dan jumlahnya ada 4. Sehingga 4 kali luas 3/4 lingkaran sama dengan 4 dikali 3/4 dikali pi r kuadrat. Di sini 4 dibagi 4 bisa kita hapus ya. Sama dengan 3 dikali 22/7 dikali 21/2 dikali 21/2. Kita bisa coret di sini 21 dibagi 7 ya, 3. Terus 22 dibagi 2, 11 ya. Dan kalau kita hitung sama dengan 2079 dibagi 2 sama dengan 1039,5. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor berikutnya, nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Ini ada 2 juring lingkaran ya. Diketahui luas juring KOL yang kiri sama dengan 154 cm persegi dan luas juring MON yang kanan sama dengan 385 cm persegi. Jika panjang busur KL sama dengan 22 cm, maka panjang busur MN sama dengan titik-titik. Ini yang maksudnya panjang busur MN. Sifat perbandingan dalam lingkaran. Panjang busur KL dibagi panjang busur MN nilainya sama dengan luas juring KOL banding luas juring MON. Artinya perbandingan panjang busurnya nilainya sama dengan perbandingan besar luas juringnya. Masukkan angka-angka yang diketahui ya. Panjang busur KL sama dengan 22, kita tulis di sini, per panjang busur MN-nya kita misalkan X yang ditanyakan. Sama dengan luas juring KOL 154 dibagi luas juring MON 385. Kedua ruas kita sederhanakan dengan cara membagi dengan 22 ya. 22 dibagi 22 itu 1. 154 dibagi 22 itu 7. Kita kali silang sehingga 7X sama dengan 385. X sama dengan 385/7. X-nya sama dengan 55. Sehingga jawabannya adalah yang
A. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 8. Diketahui dua lingkaran dengan pusat P dan Q. Jari-jari lingkaran P dan Q berturut-turut 11 cm dan 3 cm. Serta panjang PQ 17 cm. Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah. Di sini yang dimaksud dengan panjang PQ itu jarak antara pusat lingkaran P dan pusat lingkaran Q. Disingkat PQ 17 cm. Dicari garis singgung persekutuan luar. Rumus panjang garis singgung persekutuan luar adalah GS ya, sama dengan akar JP kuadrat dikurangi R besar min R kecil dalam kurung kuadrat. JP itu jarak kedua pusat lingkaran. R besar itu sebagai panjang jari-jari lingkaran besar. Dan R kecil panjang jari-jari lingkaran kecil. Di sini kita identifikasi di sini ya. 11-nya itu sebagai R besar. Terus yang 3 ini R kecil. Dan yang JP itu 17 ya. 17 ini sebagai JP jarak pusat. Oke, langsung kita masukkan ke dalam rumus. GS sama dengan akar 17 kuadrat dikurangi 11 dikurangi 3 kuadrat. Sama dengan akar 289 dikurangi 64 ya. 11 kurangi 3 8. 8 dikuadratkan 64. Sama dengan akar 225. Sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor berikutnya, nomor 9. Diketahui dua lingkaran masing-masing berjari-jari 7 cm dan 3 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya 24 cm, jarak kedua titik pusat lingkaran itu adalah titik-titik ya. Rumus panjang garis singgung persekutuan dalam mirip dengan garis singgung persekutuan luar. GS sama dengan akar JP kuadrat dikurangi R besar plus R kecil kuadrat. Di sini yang berbeda adalah dalam kurungnya ya. Kalau garis singgung persekutuan luar R besar dikurangi R kecil. Kalau garis singgung persekutuan dalam R besar ditambah R kecil. Kita identifikasi dulu. 7 ini sebagai R besar. 3 sebagai R kecil. Dan panjang garis singgung ini 24 ini sebagai GS ya, garis singgungnya. Yang dicari adalah JP-nya, jarak pusat kedua lingkaran. Kita masukkan ke dalam rumus ya, angkanya ya. 24 sama dengan akar JP kuadrat dikurangi 7 tambah 3 kuadrat. Sama dengan akar JP kuadrat dikurangi 100 ya. Terus kedua ruas kita kuadratkan. Sehingga kita dapatkan 576 sama dengan JP kuadrat dikurangi 100. 100 kita pindah ruas ke kiri. Jadi plus ya, jadinya JP kuadrat sama dengan 676. Terus kita akarkan JP-nya sama dengan 26. Sehingga jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Keliling lingkaran luar segitiga tersebut adalah. Pertama, kita cari dulu S ya. S itu A tambah B tambah C ya. A 20, B 34, C 42. Kita masukkan di sini. Setengah kali 20 tambah 34 tambah 42 sama dengan setengah kali 96 sama dengan 48. Oke. Setelah kita berhasil mencari S, kita cari luas segitiga tersebut. Pakai rumus S ya. Akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Kita masukkan angkanya. Akar 48 dikali 48 dikurangi 20, 48 dikurangi 34, 48 dikurangi 42. Sama dengan akar 48 dikali 28 dikali 14 dikali 6. Kita rapikan ya, kita sederhanakan. Yang 48 ini kita pecah menjadi 16 kali 3.
Yang 28 ini kita pecah menjadi 2 kali 14. Yang 14 tetap, 6 tetap. Nah, di sini kita bisa mengakarkan ya. 16 akarnya 4. Terus 14 kali 14 itu kalau diakarkan berarti ya 14. 3 kali 2 kan 6. 3 kali 2 6 ya. 6 kali 6 36. Diakarkan juga 6. Sehingga bentuk akarnya adalah 4 kali 6 kali 14. Sama dengan 336. Setelah mencari luas segitiga, berikutnya kita cari jari-jari lingkarannya ya, jari-jari lingkarannya. Rumusnya kalau untuk lingkarannya di luar segitiga adalah A kali B kali C atau ABC dibagi 4L, 4 kali luas segitiga. Sama dengan 20 kali 34 kali 42 dibagi 4 kali 336. Sama dengan, nah ini kita coret-coret dulu ya tadi ya. Misalkan ini ya, 20 bagi 4 ini 5 ya. Oke. Terus 42 ini kalau kita bagi 336 itu hasilnya 8 ya. Sehingga kita dapatkan 5 kali 34 dibagi 8. Nah, sama dengan 21,25. Nah, yang terakhir kita carilah keliling lingkarannya. Rumusnya 2πr sama dengan 2 kali P kali R-nya kita masukkan 21,25. Sama dengan 42,5 kali P. P-nya dibiarkan P ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Baik, lanjut soal berikutnya nomor 11. Ini yang terakhir ya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada pipa, 6 pipa dililit pakai tali. Gambar di atas menunjukkan penampang 6 pipa berdiameter sama. Jika panjang tali minimal yang diperlukan untuk mengikat 6 pipa tersebut adalah 182,8 cm, berapakah diameter pipanya? Di sini kalian harus ini ya, bisa memahaminya terlebih dahulu ya, memahami gambar tersebut ya. Kita ukur panjang lilitannya, kita ukur yang garis lurus dulu. Nah, ini ya. Yang atas ini panjangnya 2 kali diameter, dihasilkan dari ini ke sini jari-jari ya. Terus ini ke sini jari-jari, ini ke sini jari-jari, ini ke sini jari-jari. Nah, setiap 2 kali jari-jari itu kan diameter. Di sini berarti 2 kali 2 diameter. Makanya di sini panjangnya 2 diameter, 2D. Bawah juga sama 2D. Yang samping kiri kanan juga, ini 1D ya, D 1 diameter. Sehingga untuk yang garis lurus panjang lilitannya sama dengan 6 kali diameter ya. Hasil dari 2D tambah 2D tambah D tambah D lagi. Jadinya 6D. Sekarang kita tambahkan dengan yang melengkung. Nah, yang ini, yang melengkung ini. Yang melengkung ini ada 4. Masing-masing itu 1/4 keliling lingkaran. Kalau digabungin jadi 1 lingkaran. Rumus 1 keliling lingkaran rumusnya adalah Pi kali D. Nah, sehingga rumus panjang tali bisa kita sederhanakan menjadi 6 plus Pi dalam kurung D. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya ya. Di sini panjang talinya diketahui 182,8 sama dengan 6 ditambah 3,14 kali D. 6 ditambah 3,14 itu hasilnya 9,14. Terus kalau kita pindah ruaskan, jadinya D-nya itu 182,8 dibagi 9,14. Dan hasilnya sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah yang B. Demikian apa yang sudah kita bahas ini sudah mencakup seluruh materi yang ada di bab lingkaran dan garis singgung. Semoga bermanfaat untuk persiapan ulang